Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Helma Raihani dalam berita seputar MTSN 8 Hulu Sungai Selatan. Madrasah Mandiri berprestasi. Kabar hari ini tentang kajian fikih dan tauhid di madrasah kami. Berikut informasinya. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم ووالد وحي قدير مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتزم فقدرة إرادة سمع بصر. Jadi nomor pertama ada najis berat, 2 pertengahan, 3 ringan. Najis berat disebut dengan mughallazah, najis pertengahan disebut dengan mutawassithah, najis ringan disebut dengan mukhaffafah. Kemudian kita bahas satu persatu daripada bagian-bagian itu najis. Najis berat atau mughallazah itu apa? Najis pertengahan atau najis mutawassithah itu apa? Najis yang ringan atau najis mukhaffafah itu apa? Kita bahas yang pertama, yaitu adalah najis mughallazah atau najis yang berat. Ini najis nang paharatnya, nang juara satu, nang panjagaunya, panggenalnya awak. Ini najisnya najis nang harat, najis nang berat. Ini berat musuhnya. Jangan dilawan ya musuh harat yang ngarannya ini. Najis mughallazah berat, kuat harat. Apakah harat baunya? Kada. Bisa aja kada tahu bau, bahkan bau teh ayam. Tapi kalah dapat nang ini. Yaitu adalah najis mughallazah atau najis yang berat, yaitu najis kotoran atau tahe atau kencing atau air liur atau paloh, anjing dan babi. Jadi tahi anjing itu najis nang harat, najis nang berat. Tahinya iya juga, amehnya iya juga. Wah harap bener anjing babi nih. Kencingnya najis mughallazah, tahinya najis mughallazah. Air liurnya titikan, air liurnya jauh-jauhan. Najis mughallazah, najis nang berat. Atau palohnya najis berat atau mughallazah. Nah, berarti najis nang berat atau mughallazah ini timbul daripada 2 binatang. Namanya itu adalah si babi dan si anjing. Anjing dan babi. Atau keturunan daripada salah satu mereka berdua, anak salah satu daripada mereka berdua, anaknya iya juga. Misalnya anjing kawin lawan kambing, rupanya kambing ini langkar bener, jadi anjing tertipu daya dengan pesona si kambing. Maka lahirlah anaknya
perkawinan daripada anjing dan kambing, kemudian nang anak daripada mereka berdua itu bakame, bahira, bapaluhan, baliuran, itu termasuk najis mughalladhah atau najis berat. Amun kambing lawan kambing, anak anaknya kambing. Ada ini anjing, kalau anjing lawan anjing, anaknya jelas anak anjing. Tetapi nang ngalihnya ini nang apa? Anjing lawan kambing, anak siapa? Nang laki kambing, nang bini anjing. Atau kita paling nang laki anjing, nang bini kambing, anaknya anak siapa? Seperti anak anjing. Kamihnya, tahinya, paluhnya, liurnya sama seperti hukum kotoran anjing. Kalau anjing lawan babi, jelas anaknya itu hukum najis mughalladhah. Nang pertanyaannya nang sulit sekali dijawabnya. Di zaman sekarang, zaman canggih, manusianya sepaleha pada normal. Anjing kawin lawan manusia. Manusia kada normal. Lahirlah anaknya. Ini tanda tanya keluarganya, mudahan anaknya betawas manusia. Mudahan anaknya betawas manusia, lahir betisnya alhamdulillah betis manusia. Karena nang lakinya itu anjing. Lahir pertengahannya pinggangnya manusia. Terus bahunya manusia, kepalanya manusia, alhamdulillah. Baya bepanggir sekalinya manggonggong. Ini ngalih pertanyaannya nih. Berarti kamihnya kamih hukum anjing kah, kamih manusia kah? Tahinya kayak apa, paluhnya kayak apa, liurnya kayak apa? Kalau jawab lah. Ngalih kalau anjing melawan kambing jelas hukum anjing. Apalagi nyata kalau anjing lawan kutang, nyata tuh anak anjing juga. Maka disinilah terjadilah pengecualian. Terkecuali anjing itu kawin lawan manusia, manusianya tuh bentuknya bentuk manusia. Apabila bentuknya anjing saikungan, berbulu kayak anjing, betis empat kayak anjing, manggungung kayak anjing, berarti hukum anjing. Habis. Ini najis nang berat, nang jagau, nang harat. Karena orangnya jagau, orangnya harat, itu kada kawa kalau dikalahkan lawan musuh saikung aja. Amun kada digerumuti, hanya artinya kalah. Ini harat lah. Ada naman ciputi di betis, ada naman jurut di rambut, terpaksa kalah ini. Sehingga cara mensucikannya kalau Imam Syafi'i itu adalah dengan dibasuh 7 kali basuhan. Cara mensucikan najis mughalladhah, najis nang berat, itu adalah dengan 7 kali basuhan minimal, paling sedikit. Kadang harus mutlak harus 7 kali kata. Paling sedikit itu adalah 7 kali basuhan, 7 kali menyimbur, 7 kali membasuh. Salah satunya itu daripada yang 7 kali basuhan bercampur dengan air tanah. Banyunya bercampur lawan banyu tanah. Atau ujar orang Benua, bahasa Banjar, ujar orang kampung, disatro ya. Artinya apa? Dibasuh
banyunya itu bercampur lawan banyu tanah. Ini cara mensucikan najis mughalladzah. Misalnya di tangan kita itu ada paloh anjing, atau di tangan kita itu ada kamih anjing, atau liurnya titikan ke tangan kita, atau kalau dosa di tangan di kamihnya, di balukuk dihirainya, di parut kita diliurinya, seawakan karena kotoran najis mughalladzah. Kayak apa cara mensucikannya? Kada kawa dengan mandi wajib. Iyalah, mandi wajib kada kawa menghilangkan, mensucikan kotoran najis anjing. Kalau mandi wajib itu ngarannya menghilangkan hadas besar. Ada ini bukan masalah hadas besar, ini masalahnya najis. Najis yang berat, berarti harus dibasuh dengan 7 kali basuhan. Salah satunya itu adalah bercampur dengan air tanah. Kapan memulai hitungan satu? Kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya Allah, apabila awal kita menghitung 1 itu mulai hilang daripada itu ainnya. Misalnya kata kawa, misalnya tahi anjing di tangan dikubui masih aja betipak, sekali 2, 3, 4, tahinya masih ada di sini, itu belum terhitung 1. Jadi dihitung 1 tuh mulai hilangnya daripada ini najis, kotorannya, ainnya, mulai situ menghitungnya. Pada kawan tahinya bercunggung kubui sekali 2, 3, 4 masih bercungul, inya masih timbul tahinya, itu kada belum dihitung 1 kali. Jadi mulai menghitung 1 kalinya mulai hilang itu najisnya. Kemudian sudah hilang sekali, kubui ulang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 sampai 7 tadilah. Salah satunya itu bercampur dengan banyu tanah. Apabila mencampuri banyu tanahnya, tasarah aja, baik basuhan pertama atau kedua atau ketiga atau keempat, kelima, 6, 7, tasarah aja. Atau kada tentu dan kada mutlak, kada menjadi aturan harus sekali aja. Banyunya bercampur banyu tanah ke 7 kalinya pun sah. Paham? Misalnya banyu sungai itu karo. Banyu sungai karo berarti kada usah lagi mencampur dalam banyu tanah. Ada likat lagi ya. Sudah karo campur banyu tanah, likat. Jadi kalau sudah bercampur banyu tanah, karo banyunya ya kada bisa dicampur lagi kubur ini sampai 7 kali. Ini nang kisahnya, ini banyunya banyu kumpaan. Banyu liding kan bersih ngarannya toh, jernih. Berarti kata awal banyu bersihnya harus dicampuri lawan banyu tanah. Sekali atau 2 atau 3. Minimal itu 1 kali basuhan bercampur lawan banyu tanah. Ngatakan minimal. Arti minimal itu paling sedikit. Minimal 7 kali basuhan. Kada harus mutlak harus 7 kali. 8, 9, 10 haji masalah. Cuma yang jelas paling sedikit itu adalah 7 kali basuhan. Nah, ini nang ngalih basuhannya, nang paling ngalih nang ada lagi najis berat, najis nang harat. Cara mensucikannya pun itu ngalih. Kayak itu. Pertanyaannya coba jawab. Andai kata ada anjing naik ke pelatar kita, ini nang sering nih pertanyaan. Batisnya tipak. Ada ini batis apa? Batis anjing ini. Palatarnya kayak apa mensucikannya? Atau orang itu menjapai anjing dengan tangannya, kayak apa? Bagaimana hukumnya? Yo, Aleh. Nah, ingatan tadi yang bahwa sayang termasuk najis mughalladzah, katakanlah itu tahiknya, kamihnya, liurnya, apa tadi teh? Paluhnya, kotoran anjing itu. Jadi kalau kita menjaga anjing, anjingnya itu kering awaknya, berarti menjaga najis kada? Kecuali awaknya basah bepaluhan kita jepai, berarti kita tajepai najis mughalladzah. Kalau batisnya batipak-tipak
karena musim hujan bepaloh kada betisnya kada ala bekas tanah aja diangkatnya karena bekas-bekas itu. Tapi masalah kecuali nanti di masalah pak kami beliau di kelatan. Nah masalah bisa kurang yang asal ambil apek kalau ambil apek. Cuma kalau bakameh bayira atau bepalo ya itu kalau kajejakannya kaji masalah manjepai kaji masalah kalau nya karing pada karing inya awaknya karing ada bepalo amun bepalo dijepai najis modal lega. Kemudian pertanyaannya mana haratnya baharatan. Wah ini musim baharatan. Sabida motor baharatan siapa yang paling laju pandahuluan mate. Musim baharatan. Mana haratnya anjing dan babi itu lebih harat, lebih jago babi. Kenapa dia salah makah kada? Bukan masalah lama koros kada ini. Kalau anjing tak koros dia babi tak lama kada babi nak koros itu lama berataan babi. Ada bukan masalah itunya. Bahwasanya nang harat itu adalah si babi. Kalau babi ini sepakat ulama itu najis nang berat. Kalau anjing ada daripada sebagian ulama mengatakan najisnya tuh najis turun tingkatannya. Berapa? Najis nang pertengahan. Berarti kayak tahi kita kayak kami biasa aja ada di kubur bisa. Itu ada satu pendapat. Berarti kalau keharatan apa? Lebih harat babi daripada anjing. Habis itu cara najis nang berat memughaladzah, cara mensucikannya sudah. Kemudian yang kedua itu najis mutawasitah, najis nang bukan daripada anjing dan babi, itu najis mutawasitah. Misalnya tahi manusia, kami itik, itik bakami kami kucing, tahi mantahi, selain tahi anjing babi aja, itu najis mutawasitah, najis nang pertengahan. Darah, nanah, susu binatang yang haram dimakan. Iya juga. Susu binatang yang haram dimakan. Kucing, iya toh. Susu kucing. Air susu kucing. Bangkai binatang, kucing mati, bangkai. Selain ikan, jadi kalau iwak mati boleh aja dimakan, sudah mati dimakan. Belalang, iya juga. Jadi belalang mati boleh juga dimakan. Lah, cuma kita jarang iwak belalang. Bawa, jadi anak marah saya tangkap belalang, makan di sana, digoreng, dicampuri hati ayam, dikentake, belalang. Orang-orang dulu ini rancak makan belalang, kenapa iwak ada aja? Wah ini iwaknya ada aja, belalangnya tarabangan menangkap tinggal. Nah itu boleh walaupun mati. Cara mensucikannya nyaman. Lebih dahulu dibuang najis itu. Buangi najis, air najisnya buangi. Kemudian hanyar dibasuh. Jadi buangi airnya, hanyar dibasuh. Dengan air suci lagi mensucikan yang semalam. Jadi membasuhnya dengan air suci mensucikan, buangi airnya.
ainnya hilang, rasa, bau, warna pun hilang. Andai kata ainnya hilang, baunya masih ada, baunya masih ada, sudah bertuhuk menyikat, kami kawan, dibasuh sudah, setengah drum habis banyu, baunya masih ada, berarti kada hilang baunya kalau nih, itu hukumnya tetap suci sudah, asal anginnya aja hilang. Karena kita sudah berusaha menghilangkan baunya tetap pada hilang, atau warnanya tetap kuning, misal betul menyikat untuk di hanya hilang nih buangi anunya. Ini kuat bener nih, akan jering kalau. 3 terakhir, terakhirnya paling nyaman. Cara mensucikannya, ngarang lagi najis ringan, udah kayak apas, anakan gaumnyahan ringan atau najis mukhaffafah. Ialah kencing, ingat ini, kencing atau kami. Kencing itu beda lawan tahilah. Kencing anak laki-laki, laki-laki kan termasuk perempuan. Kencing anak laki-laki yang belum cukup umurnya 2 tahun, itu najis ringan atau mukhaffafah. Jadi kami bayi laki-laki yang belum cukup umurnya 2 tahun, ini belum berumur 2 tahun, kami apa ngarannya hukumnya najis mukhaffafah. Cukup cara mensucikannya imbah dipertikakan banyu gini sudah suci, kan namanya makinnya mau disimbor disikat itu ada beda lagi. Artinya cukup dipercikakan banyu gini sudah suci. Najis apa ngarannya tadi? Najis ringan atau mukhaffafah. Apa najisnya ini? Kencing anak bayi laki-laki yang belum 2 tahun cukup umurnya 2 tahun dan tidak memakan dan belum makan atau minum dengan berkenyang selain daripada air susu ibunya. udah makan. Jadi andai kata bayinya ini umurnya belum 2 tahun, nangnya masuk kamuntong kaparotnya itu hanyalah banyu susu ibunya aja. Berarti kamihnya itu kamih mukhaffafah, najis mukhaffafah nang ringan. Apabila bayinya belum berumur 2 tahun dan belum makan dan minum kecuali selain daripada air susu ibunya, tetapi bayinya itu bibinian, berarti najisnya najis apa ngarannya? Mutawas sitoh, karena nambah kami ini bayi bibinian. Gue harap lah bibinian ini. Bayinya sudah tingkat rankingnya, ranking 2 langsung. Kalau latihan itu ranking 3 dahulu ringan dahulu. Bibinian langsung 2 picok aja. Mang paniminya ranking itu bibinian. Kambingnya sudah ranking 2 dahulu. Jadi itu cara mensucikannya, terlebih dahulu dihilangkan najis itu, kemudian cukup dengan memercikan air ke tempat nang karena najis tadi sampai basah, ya udah dibuangi lebihnya. Misalnya apa kamih di lantai, nantinya minum tuh kanyang artinya sampai kanyang lah, sampai angin. Cuma wah ini mencari bujur lah, mencari najis mukhaffafah ini jarang ada. Cuma bacaan itu jarang ada. Kalau sekarang, kenapa nah? Karena kalau sekarang nang banyak itu napa belum umur 1 tahun, inya sudah menginum banyu susu sapi. Beudut. Anuannya itu. Minum akan apa ngarannya nang son-son lah. Sungleh lah. Makan makanan bayi. Setelah
Kalau beheri, akan beheri lah makanan ini ke depan. Anyar umur 1,5 tahun nang kuitan sudah micalakan ketupat belemak. Menyuape. Nah, kalau ini pada tahu ini diberi akan murah. Jadi kalau najis mau apa ringan, bacaannya kayak itu, cuma kalau wahine itu ngaleh ada anu. Karena sudah masuk kafarotnya itu macam-macam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah ada manfaatnya lawan kita beritaan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi Rasulillah ajmain. Allahumma salli al-fatihah wal rasul wa sallallahu jasad wa ruh wa tawassul bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan pembagian najis. Angkat tangan, berdiri. Iya, Ihsan, silakan Ihsan. Muhammad Ihsan kelas 9. Sebutkan pembagian najis. Tadi mau angkat tangan, Ihsan, silakan Ihsan. Ayo mas siapa? Tadi yang mau angkat tangan adalah Ihsan yang Ibu lihat. Silakan Ihsan untuk menjawab. Dari bukan berdiri menjawab. Berdiri nah. Berdiri kan tahu kan? Jangan biarkan ini bang catatan terang. Lagi tengok. Nah, yang ketiga. Najis ringan. Muhab mana? Waisan. Apa? Tepuk tangan untuk najis mutawassitah. Ya, Salwa Hanifah yang paman mengatakan. Najis yang bukannya nih. Bamek. Biar kalau bayar, oke. Bujukan kan bamek dulu bapak, ikutnya. Semula air kencing, bangkai binatang. Mic-nya kada sampai. Lagi. Contohnya apa? Contohnya air kencing dan bangkai binatang. Air kencing apa? Air kencing manusia. Air kencing manusia. Ya, jawabannya benar. Tahi apa yang bukan termasuk najis? Ayo Pak. Ayo ke tangan. Tahi lalat di pipi. Tahi lalat di pipinya Ahlam. Ya, lagi. Sekarang terakhir, pertanyaan terakhir. Rebutan untuk laki-laki ataupun perempuan, siapa yang dapat cepat angkat tangannya. Bagaimana cara mensucikan najis mughalazah? Tuh sana. Muna, silakan Muna. Maju Nurul. Maju Nurul. Kayak apa caranya? Nah, cara mensucikan. Melakukannya dengan 7 kali basuhan minimal. Salah satunya bercampur dengan air tanah. Bagus jawabannya ya. Tepuk tangan untuk bagaimana
Cara mensucikan najis mutawasitah. Tuh, itu tuh yang itu tuh. Saya Raji. Itu tuh. Yang saya Raji kah? Saya Raji kan. Saya Raji maju. Tuh mic supaya benar. Berdiri nak, Kak, berdiri. Pada kedengaran. Buangnya airnya hanya dibasuh dengan air suci mensucikan. Nah, ada kedengaran. Ulangnya. Buangnya airnya. Itu kan cuma ininya yang di bawahnya ke bawah. Ya itu. Coba itu. Talinya. Pegang. Pegang talinya. Nah. Nah. Buangnya airnya Hanya dibasuh dengan air suci mensucikan. hanya dibasuh dengan air suci. Maksud berarti tuntung bakam. Jangan dihigapi. Ibu hadiah nah. Alhamdulillah, hari ini kami bisa melaksanakan kegiatan keagamaan, yaitu kajian fikih dan tauhid dengan lancar. Hal yang menarik dari kegiatan ini adalah adanya kuis berhadiah uang tunai. Harapan kami semoga para peserta didik semakin termotivasi mengikutinya, sehingga ilmu yang didapatkan bisa diamalkan, dan tentunya menjadi peserta didik yang berilman, bertakwa kepada Allah, dan berakhlakul karimah. Alhamdulillah, saya bisa mengikuti kajian fikih dan tauhid hari ini. Saya tertarik dan antusias mengikutinya. Karena selain tausiahnya yang berhubungan dengan taharah, juga ada kuis berhadiah uang tunai. Saya jadi tertantang dan berhasil menjawab kuis dengan benar. Semoga minggu depan akan ada lagi kejutan lainnya. Demikian berita yang dapat kami infokan. Semoga bermanfaat. Saya Helma Raihani melaporkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.